Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat umur, usia. Ya, semoga kita bisa menggunakan seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya di jalan ketaatan kepadanya, dan semoga kita semua yang hadir di ruangan Zoom ini adalah termasuk hamba-hambanya yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian Tazkiyatun Nafs kita insyaallah akan membahas mengenai kemarahan. Ya. Nah, kemarahan adalah salah satu hal yang sangat bahaya ya, di dalam hubungan-hubungan kita. Ya. Kemarahan adalah sesuatu yang bisa merusak ukhuwah. Ya. Kemarahan adalah hal yang sangat mempengaruhi ya, silaturahim kita. Ya, karena itu di dalam kehidupan kita penting bagi kita untuk bagaimana supaya kita bisa mengendalikan amarah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang memang hal yang kita akui gitu ya. Sesuatu yang sulit untuk kita hindari ya, di dalam kehidupan ini. Ya, setiap momen waktu yang kita lewati dalam kehidupan ini ya ada saja gitu ya, hal-hal yang bisa memprovokasi kita untuk marah gitu ya. Karena hakikatnya kehidupan ini adalah sesuatu yang banyak berjalan secara tidak ideal ya, di sekeliling kita. Ya, jadi kalau kita mencari idealitas yaitu di surga, di jannahnya. Ya, kehidupan dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kemarahan itu dari api. Ya. Dan saat orang sedang marah, maka ia sedang terjerat jaring setan. Ya. Di mana setan berkata, engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Ya, setan sangat membanggakan bahwa dirinya diciptakan dari api. Nah, sifat tanah itu adalah tenang, ya, tentram, ya, dan sifat api itu adalah bergolak dan berkobar. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ketika orang sedang dirasuk oleh emosinya, ya, dia begitu marah misalkan seperti itu terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ya, bisa jadi itu anaknya, bisa jadi itu istrinya atau suaminya, bisa jadi itu sahabatnya, kawannya, bisa jadi itu saudaranya. Ya, bisa jadi itu hal-hal yang sifatnya ya mungkin terjadi baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Ya, maka ketika dia marah gitu ya,
dia bagaikan api yang menyala-nyala gitu. Ya. Ya, ketika kita tidak serius untuk menangani satu bentuk emosi di dalam diri manusia ini, ya, maka amarah ini bisa tidak terkendali, sahabat sekalian. Ya, dan amarah ini telah terbukti ya membuat hubungan tidak nyaman, persaudaraan tidak nyaman. Ya, kalau kita menikah dengan orang yang selalu marah-marah gitu ya, maka ya kita tidak akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Kalau kita punya atasan gitu ya, yang kebiasaannya adalah selalu marah-marah gitu ya, di kantor gitu ya, maka kita juga tidak akan nyaman sebagai bawahannya. Gitu. Ya, lingkungan di mana banyak orang-orang menunjukkan emosi kemarahan secara tidak terkendali ini, ya, adalah lingkungan yang mungkin sangat ingin kita hindari, ya, karena dia ya, sangat provokatif, ya, sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Ya. Baik. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya, yang artinya orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bergulat, ya. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ya, betapa di sini Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa mengendalikan amarah itu bukan perkara mudah. Ya, maka Rasulullah bersabda bahwa ya, menaklukkan amarah itu lebih hebat daripada orang yang memiliki kekuatan untuk berkelahi dengan orang lain. Ya, jadi kemarahan ini adalah sesuatu hal yang harus ditaklukkan sama kita semua. Ya, ikhwati fillah. Jadi memang kita jangan sampai gitu ya dikendalikan oleh amarah, ya, bukan mengendalikan amarah. Ya, kalau orang sudah dikendalikan ya, oleh nafsu amarahnya, ya bisa berantakan ya, seluruh aspek kehidupannya. Ya, dan kalau kemarahan ini menjadi akhlak, ya, menjadi karakter kita, gitu ya, maka ya tentu ini akan membawa pengaruh buruk, gitu ya, di mana orang-orang kemungkinan besar ya akan menjauhi kita, ya, karena mereka tidak nyaman berinteraksi dan bermuamalah dengan kita. Dalam hadis lain ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dapat menjauhkanku dari murka Allah? Ya. Nabi SAW menjawab, jangan marah. Ya, hadis riwayat Ahmad nomor 6632. Ya. Jadi murka Allah itu insya Allah akan dijauhkan dari orang-orang yang sabar, yang bisa menahan dirinya dari kemarahan. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita menjadi orang yang betul-betul mampu ya, mengendalikan amarah ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebetulnya apa sih hakikat marah ini? Ya, mungkin kita bertanya-tanya. Ya, dalam Tazkiyatun Nafs, ya, dalam ilmu pensucian jiwa, ya, dikatakan bahwa hakikat marah itu adalah mendidihnya darah dalam hati, ya, ya, untuk melakukan pembalasan. Ya, bisa jadi dia tersinggung, ya, dia kecewa, ya, kemudian dia terpancing emosinya, ya, dan kemarahan itu adalah wujud reaksi, respon di mana dia ingin melakukan pembalasan, ya, ingin menunjukkan itu, ya, bahwa apa yang orang lain lakukan itu salah, gitu ya.
Maka bila seseorang marah, kita perhatikan gitu ya, api amarah itu bergolak di dalam hatinya, ya, kemudian menyebar ya, ke seluruh aliran darahnya, naik ke bagian atas tubuhnya seperti air mendidih dalam bejana, ya, yang naik ke atas. Karena itu kita saksikan bahwa orang yang marah itu, ya, wajahnya, ya, matanya, ya, dan kulitnya memerah. Ya, jadi terlihat langsung gitu ya, dari emosi ini terlihat langsung dari tubuhnya yang seperti terbakar api gitu ya. Nah, semua itu mengungkapkan warna darah yang ada di balik kulitnya. Ya, jadi darahnya seperti menggelegak gitu. Ya, seperti api yang terbakar gitu ya. Ya, itu hakikat marah. Ya, makanya pasti kita nggak nyaman kalau lihat wajah orang sedang marah itu. Ya, dan dalam beberapa ciri-ciri lainnya gitu ya, tangannya mengeras gitu ya, seluruh tubuhnya menjadi kaku gitu ya. Ya, yang jelas secara kedokteran pasti di situ tensi darahnya, tekanan darahnya meninggi gitu ya, seperti itu. Ya, dan mulutnya ya kalau tidak terkendali siap memuntahkan ya kata-kata yang kadang-kadang tidak bijak, ya, kadang-kadang bisa jadi akan sangat menyakitkan gitu ya. Ya, itulah kenapa biasanya orang-orang yang marah itu biasanya nanti akan menyesalinya. Ya. Setelah barangkali dia beristighfar gitu ya. Dia bisa mengendalikan kemarahannya. Ya, lalu mungkin setan pergi gitu ya dari dalam jiwanya sehingga sudah tidak mampu lagi mengompori dirinya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin udah cooling down gitu ya. Maka ketika dia merenungkan kemarahannya tadi 1 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, atau kemarin gitu ya, maka dia bingung sendiri gitu ya. Kenapa kok saya segitunya gitu? Ya, kok sampai sebesar itu kemarahan saya gitu. Ya, padahal persoalannya tidak serumit itu gitu. Ya, tidak seberat itu gitu. Ya, ada orang mengalami situasi seperti itu, mereka nggak marah seperti kita. Gitu. Mereka biasa-biasa aja gitu. Ya, nah ini muncul berarti sudah kesadarannya. Ya, kalau bahasa kerennya self-awareness-nya, kesadaran dirinya. Ya, jadi makanya orang marah tuh betul-betul ya sering disebut juga seperti kalap gitu ya. Orang kalap, jadi orang yang lupa akan dirinya dan di situ dia tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik. Ya, gitu ikhwati fillah. Ya, dan semua tindakan yang diambil saat dia sedang marah, ya kemungkinan akan disesalinya. Ya, ya seperti memukul dinding gitu ya. Ya. Ternyata pas diperiksa tangannya retak gitu ya. Kemudian membanting HP gitu ya. Ya, besoknya pasti nyesel tuh. HP-nya mahal dibanting. Ya, ada juga yang menendang pintu ya, sampai remuk gitu ya. Ya. Kemarahan yang luar biasa bisa merusak gitu ya hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ya. Dan kalau tidak terkendali bahkan orang-orang yang marah ini sanggup gitu ya menyakiti fisik orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, maka muncullah ya KDRT, ya muncullah berbagai kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, ini hakikat marah. Ya, jadi seperti api yang mendidih seperti itu. Ya. Baik. Nah, level atau derajat kemarahan ini ya tentu berbeda-beda. Ya. Ya. Kita menyebutnya yang paling tinggi gitu ya, yang paling berat ini adalah kemarahan yang bersifat keras. Ya. Orang yang marahnya di tingkat paling tinggi ini, ya, yang bersifat keras ini, dia akan menyingkirkan logika, akal, gitu ya, dan juga agama, pertimbangan-pertimbangan agama dalam mengendalikan amarah ini. Dia nggak pakai itu semua, dia singkirkan itu akal sehat, dia singkirkan itu agama, ya, sehingga tidak dapat mempertimbangkan dan memutuskan dengan baik. Ya.
Ya, bahkan yang sering kita saksikan gitu ya di dalam berita-berita sehari-hari. Ya, kalau kemarahan seperti ini tuh bisa sampai gitu ya, nauzubillah ya, bisa sampai membunuh, ya, menyakiti, melukai orang lain gitu ya. Ya, bahkan bisa juga melukai diri mereka sendiri. Gitu. Ya, sudah parah gitu. Ya, kalau seperti ini. Ya, nanti kalau kesadarannya udah datang menyesal tuh. Ya, semua yang dilakukannya dia sesali. Ya, dia akan menangis itu, dia akan menyesal. Ya, dan setan senang ya kalau bisa membuat orang ya meluapkan amarah dengan sebesar-besarnya. Ya. Jadi biasanya masalahnya segini gitu ya, kecil gitu ya. Masalahnya kecil. Sama setan dibuat jadi segini, ya. Ya, kalau masalahnya segini sama setan dibuat jadi besar ya. Jadi sebesar ini. Kalau segini tambah lagi jadi besar. Ya, setan adalah ahli provokasi nomor 1. Nggak ada yang bisa ngalahin setan kecuali kalau dalam hal provokasi. Ya, seperti itu. Ya, ini kemarahan yang paling keras. Ya, kemudian ada kemarahan yang bersifat kendor. Ya. Dia tidak memiliki semangat untuk marah atau menunjukkan kekecewaannya gitu ya. Ya, bahkan dia tidak memiliki keinginan untuk menyalurkan kemarahannya gitu ya. Nah, ini tingkat bawah lah. Ya, tidak ada emosi sama sekali. Ya. Ya, tidak punya giroh gitu ya. Nah, bahayanya kalau nggak punya giroh sama sekali juga sebetulnya nggak bagus. Ya, contoh misalkan dia melihat saudaranya dibantai di Palestina, ya, dijajah, dizolimi gitu ya. Tapi dia santai-santai aja. Ya, nggak ada kepeduliannya terhadap saudaranya, nggak ada kemarahannya sama sekali. Ya, nggak ada rasa untuk ingin membela saudaranya sama sekali, sesama kaum muslimin gitu ya. Nah, ini marah yang ya kendor gitu ya, yang tidak sesuai gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemarahan yang ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, orang yang marahnya di tengah-tengah ini ya dia yang namanya manusia itu ya pasti akan mengalami kekecewaan gitu ya, mengalami hal-hal yang ya tidak nyaman dalam hidup ini. Tadi yang disampaikan di awal gitu ya, dia akan tersinggung gitu ya, atau merasa sakit hati dengan adanya perilaku atau tindakan dari orang lain gitu ya, kecewa gitu ya. Ya, tetapi saat dia marah gitu ya, ya, dia tersinggung gitu, dia tetap menggunakan akal sehatnya. Ya, dia tetap menggunakan pertimbangan agama, ya, sehingga dapat berespon secara tepat dan terkendali. Ya, kata-katanya tetap tertata, ya, kata-katanya tetap baik, gitu ya, meskipun dia sedang dalam keadaan marah, gitu ya. Ya, dia tidak membalas dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakiti hati lawan bicaranya yang dia marah, gitu. Ya, dia tetap untuk betul-betul berusaha mengendalikan emosinya dengan sebaik-baiknya. Ya, dia tidak melakukan hal-hal yang nantinya akan dia sesali, dia tidak akan mengatakan kata-kata yang nantinya akan dia sesali juga. Ya, nah inilah orang yang kemarahannya normal gitu ya, ya wajar gitu ya. Artinya dia bisa kuasai dengan baik gitu ya. Gitu, karena dia tahu bahwa ketika dia marah pasti gitu ya, dia akan kehilangan apa? Pertimbangan-pertimbangan akal sehatnya, logika-logika sehatnya. Ya, kemudian juga pasti dia akan ya menghilangkan pertimbangan-pertimbangan agama ketika dia marah. Yang ada itu hanya apa? Egonya. Ya, egonya, saya pengen menang gitu. Saya ingin mengalahkan kamu gitu kan. Seperti itu. Saya ingin menjatuhkan kamu gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, kalau orang marah tuh. Ya, saya akan membalas kamu gitu ya. Nah, orang yang bisa menguasai emosinya nggak akan begitu. Ya, nggak ada tuh namanya balas dendam, nggak ada tuh namanya ya mengeluarkan kata-kata yang nantinya akan dia sesali. Ya, menghinakan, merendahkan, menjatuhkan, nggak ada tuh seperti itu. Ya, dia tetap ya menjaga ya, segalanya terkendali dengan baik gitu ya.
seperti itu. Ya, nah ini derajat-derajat kemarahan. Ya, jadi ada kemarahan keras, ya, yang paling keras. Ya, di sini akal sehatnya nggak dipakai, kemudian agamanya juga nggak dipakai. Kemudian ada juga di titik yang berlawanan sekali. Ya, apapun yang terjadi nggak akan pernah marah, nggak ada emosi sama sekali, nggak ada giroh sama sekali. Ya, meskipun harga dirinya diinjak-injak dia nggak akan marah. Ya, udah mati rasa dia. Ya, ya mungkin karena setiap hari dizolimi, setiap hari ditekan, dipresur gitu ya. Ya, maka akhirnya dia tidak ada keinginan untuk sama sekali untuk menunjukkan gitu bahwa dia masih ada, bahwa dia bisa melawan gitu ya. Bahwa dia juga bisa punya giroh untuk membela kehormatan dirinya gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini ya marah dia gitu ya, tapi dia tetap gitu ya menggunakan akal sehat dan tetap menggunakan pertimbangan agama. Ya. Jadi respon-responnya ya terkendali, terukur, ya. Dia tahu misalkan ketika kalau dia mengatakan kalimat-kalimat ya yang menusuk gitu ya, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya akan kehilangan ya rasa hormat kepada dirinya gitu ya. Bukannya makin baik gitu ya untuk rekonsiliasi, untuk berdamai gitu ya. Justru yang terjadi ketika dia mengeluarkan kata-kata yang menusuk ya, maka ini akan apa? Akan menyebabkan konflik ya semakin terbuka gitu ya. Luka di dalam hati lawan bicaranya yang tempat dia melampiaskan emosinya itu semakin menganga gitu ya. Maka orang ini ya kalau sudah seperti itu berarti sudah bisa dikatakan tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, orang-orang yang terkendali emosinya nggak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ya, apalagi melakukan hal-hal yang ya nantinya akan disesalinya. Ya, suami yang marah akan mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan akan berpisah dengan istrinya. Istri yang marah mengatakan bahwa dia akan menggugat gitu kan, seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu akan terjadi. Ya, jadi memang kita harus betul-betul hati-hati ya sahabat sekalian di dalam menjaga emosi yang satu ini. Ya. Nah, sebab-sebab kemarahan ini apa saja, sahabat sekalian? Yang pertama, kalau kita lihat orang yang sering marah itu, maka ini adalah ciri-ciri bahwa orang itu ada kesombongan di dalam dirinya. Itu udah jelas. Ya, ketika dia merasa jauh lebih tinggi daripada orang lain, ya, maka semua kesalahan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu, ya, pasti akan menyebabkan dia jengkel, ya, membuat dia emosi, membuat dia marah melihat itu semua, gitu ya, seperti itu. Ya. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyatakan kecewa dan lain-lain. Ya, ini kenapa? Karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kemarahan juga bisa disebabkan oleh senda gurau yang berlebihan. Ya. Jadi hati-hati sahabat filah di dalam bercanda. Ya. Bercanda, saling bully, saling ya ngeledek gitu ya. Awalnya ketawa-ketawa, lama-lama ada yang tersinggung, marah. Ya, ini pemicu gitu. Makanya di dalam Islam dilarang kita bersenda gurau secara berlebihan gitu ya. Ya, kemudian kemarahan juga bisa terjadi karena perseteruan. Ya, adanya sebab-sebab yang membuat orang-orang pihak-pihak itu ya berseteru satu sama lain. Ya, mungkin pembagian hak yang tidak adil kah gitu ya, ataukah penyelesaian masalah yang dipandang ya tidak win-win solution kah, dan banyak lagi penyebab orang-orang berseteru gitu ya. Di perusahaan saya paling banyak saya melihat orang-orang seperti ini. Antar departemen berseteru, antar atasan dengan atasan berseteru, bawahan dengan bawahan berseteru gitu ya. Apalagi di keluarga-keluarga, hal seperti ini adalah sesuatu yang sering terjadi di hadapan mata kita gitu ya. Kemudian yang keempat, pengkhianatan jelas ya, ini akan membuat orang sangat marah sekali. Ya, pengkhianatan merusak trust ya, merusak kepercayaan. Ya, dan orang pasti kecewa sekali kalau dikhianati. Ya. Siapapun yang berselingkuh di dalam rumah tangganya gitu ya, pasti akan sangat membuat kecewa dan marah pasangannya. Ya, pasti ya. Dan itu
kemarahan yang pasti sangat luar biasa gitu ya. Kemudian ambisi terhadap harta atau dunia juga bisa membuat orang marah gitu ya. Orang kecewa, orang merasa hak-haknya nggak didapat gitu ya. Kemudian hal lain dan masih banyak hal lainnya yang mengusik hatinya dan memancing kemarahannya gitu ya. Ada saja gitu ya. Jadi orang-orang yang mudah marah gitu ya, bahkan bisa terpancing oleh perkara-perkara yang kecil-kecil juga ya. Kecil-kecil juga bisa bikin dia marah gitu. Ya, di restoran dia dilayani dengan lambat, marah. Ya, di parkiran ada mobil orang parkir terlalu mepet, marah. Ya, di jalan hampir mobilnya kesenggol kendaraan lain, marah gitu ya. Ya, dan biasanya langsung gitu ya menyampaikan caci maki, sumpah serapah seperti itu. Ya, jadi manusia sumbu pendek gitu ya. Ya, padahal begitulah gitu ya kondisi jalanan gitu ya. Ya, jalanan ini betul-betul semrawut kan, ya, apalagi di negeri kita ini gitu ya. Ya, macet, padat gitu ya. Dan memang begitulah para pengguna jalan gitu ya. Tidak semuanya ngerti gitu ya bagaimana beretika di jalan raya gitu ya. Banyak orang-orang yang memang seperti itu gitu. Ya, kalau kita katakanlah perjalanan sejam terus kita kecewa dengan kondisi jalanan di mana banyak orang yang ngawur gitu ya. Capek lah kita marah-marah terus di mobil tuh. Ya. Ya, bisa rusak hari kita pada saat itu. Baru berangkat kerja aja kita udah emosinya sudah nggak terkendali. Begitu nyampe di kantor ketemu kawan-kawan kerja, wajah kita tuh sudah pucat pasi gitu ya. Sudah habis energi kita di jalan gitu sebelum sampai. Ya, makanya lebih bagus disenyumin aja gitu perilaku orang-orang di jalan tuh. Ya, geleng-geleng kepala, senyum, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, ini angkot ya Allah, berhenti mendadak gitu ya, astagfirullah. Ya, sudah hindari gitu ya, seperti itu. Sabarlah gitu. Ya, memang begitulah kondisi jalanan gitu. Ya, ada orang hampir menabrak kita, tapi kan nggak ketabrak. Ya, jadi sabarin aja gitu kan, seperti itu. Jadi memang kita harus siap menghadapi kondisi-kondisi yang nggak ideal. Itulah dunia. Ya, itulah kehidupan ini ya. Ya, siapa yang bilang kehidupan dunia ini enak gitu, berarti dia orang yang tertipu oleh dunia. Gitu. Ya, jadi memang dunia ini penuh dengan segala hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka kita harus siap sebetulnya menghadapi apapun itu gitu ya. Ya, kalau nanti di surga di jannah itu insya Allah perfect ya. Semuanya sempurna, semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, berikutnya sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas bagaimana terapi mengendalikan amarah ini. Ya. Ya. Pertama kita harus merenungkan dalil-dalil ya untuk menahan amarah, ya, untuk memaafkan, ya, untuk menjadi orang yang santun dan untuk menjadi orang yang sabar. Ya, diantaranya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Ya. Jadilah pemaaf ya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pemaaf gitu. Ya, huzil afwa, ya, wa'mur bil urfi. Ya. Kita disuruh untuk memaklumi gitu ya. Ya, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita gitu. Ya, selama hal-hal itu artinya tidak tidak menghinakan gitu ya kita misalkan ya, kemudian tidak menghina agama kita gitu ya, ya tidak menghina Allah dan Rasulnya gitu ya, ya barangkali kita masih bisa bersabar gitu ya. Ya, tapi kalau sudah menjatuhkan diri kita gitu ya, sudah merusak harga diri kita gitu ya. Nah, bolehlah marah, itu pun harus dikendalikan gitu. Ya. Berbuat zolim kepada kita, bolehlah gitu kita marah, tapi harus
dikendalikan gitu. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang nantinya akan kita sesali gitu ya. Seperti itu. Ya. Dalam perkara-perkara tertentu ya, ketika kezoliman itu sudah mencapai puncaknya, boleh gitu. Ya, kita berjihad gitu ya, kita berperang melawan orang-orang yang menghinakan agama kita gitu kan. Tapi tentu semua ini ya menunggu dahulu gitu ya. Dari mereka-mereka yang tentang paham syariat gitu ya. Kapan kita bisa berperang, kapan kita bisa melakukan jihad itu gitu ya. Jadi bersabarlah gitu. Ya, sampai ada arahan dari ulama-ulama kita. Seperti itu. Ya, jadi renungkan dalil-dalil tentang kesabaran itu ya, tentang bagaimana kita harus menahan amarah agar apa? Ya, agar kita ya bisa membentuk diri kita menjadi orang yang lebih mampu menahan kemarahan ini ya. Ya, kemudian terapi yang berikutnya adalah menakuti diri kita dengan amarah Allah di yaumil akhir. Ya. Bahwa kemurkaan kita di dalam kehidupan ini nggak ada apa-apanya dibanding kemurkaan Allah di yaumil akhir. Ya. Allah berfirman di sebagian kitab, wahai anak cucu Adam, ingatlah aku saat kamu marah. Ya, maka aku mengingatmu saat aku marah. Ya, dan aku tidak memurkaimu di antara orang-orang yang aku murkai. Ya. Ya, jadi ya, ketika kita marah, ingatlah Allah, ya, beristighfarlah gitu ya. Banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu ya, agar kita mampu mengendalikan emosi itu. Ya, ini adalah satu bentuk terapi yang sangat baik untuk dicoba gitu ya. Jadi takuti diri kita dengan amarah Allah yang lebih besar lagi gitu ya. Apalagi ketika marah kita melakukan hal-hal yang ya tidak adil gitu ya kepada orang-orang yang kita marahi ya. Kesalahannya segini gitu, kemarahannya segini ya. Ya itu kan tidak pas gitu ya, tidak adil gitu ya bagi mereka ya. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa dengan kita marah itu ada potensi permusuhan dan pembalasan dari pihak yang dimarahi. Ya, menyadari dengan sepenuh hati gitu bahwa ketika kita marah gitu ya, maka orang lain pun bisa marah kembali kepada kita. Ya, seperti halnya bola karet yang kita tekan gitu ya, kita press gitu. Ya, maka bola karet ini akan memantul ya, akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, bila kemarahannya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja gitu ya. Ya, maka hati-hati orang bisa membalas gitu ya dengan menghancurkan kehormatan kita ya, dan bisa jadi ya bentuk kemarahan mereka nanti adalah bergembira ya atas musibah yang akan menimpa kita di kemudian hari. Nauzubillah ya. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum marah tuh ya pikirkan dulu ya, ingat ketika kita mau marah ini bisa jadi nanti akan ya lebih rame lagi. Masalahnya, konfliknya menjadi lebih terbuka. Ya, kemudian problemnya harusnya bisa selesai ya, dengan marah itu justru malah jauh dari selesai. Ya, harusnya kita bisa duduk tenang, cooling down, membicarakan perbedaan-perbedaan di antara kita ya dengan penuh kesadaran diri gitu ya, saling empati, saling mendengarkan gitu ya, satu sama lain gitu ya. Apa yang membuat pihak lain sangat kecewa tuh pahami banget gitu kan. Ya, lalu kita cerita juga apa yang membuat hal itu, yang membuat kita kecewa gitu ya, dan saling berusaha memahami itu. Ya, lalu mencari jembatan jembatan kesepakatan gitu antara kita. Ya, ini wilayah-wilayah yang harus dihormati gitu. Ini wilayah-wilayah yang dimana kita masih bisa negosiasi, berdiskusi gitu ya. Ini harga mati misalkan udah nggak bisa diapa-apakan lagi gitu ya. Ini yang harus disepakati bersama. Ya kalau enggak, ya maka kita tidak mungkin bisa berdamai atau melakukan rekonsiliasi. Ya, jadi hati-hati gitu. Ya, ketika kita misalkan akan memarahi anak buah kita gitu ya, akan memuntahkan kata-kata yang ya melampiaskanlah emosi kita. Ya, mungkin kita sudah di puncak kekecewaan lah gitu ya. Maka mereka ya
akan menunjukkan perlawanan yang jauh lebih besar daripada yang kita berikan pada dirinya. Ya, bahkan dia bisa ya mengumpulkan kekuatan seluruh orang untuk memusuhi kita. Ya, orang-orang yang dimarahi itu ya tidak semua bisa nerima lalu mereka merubah dirinya dengan baik, itu enggak gitu. Ya. Banyak di antara orang-orang yang kita marahi itu mereka ya justru melakukan perlawanan dalam cara-cara yang lebih merusak gitu. Ya, seperti itu. Jadi udahlah gitu ya. Kalau bisa kita betul-betul gitu ya, berpikir dulu baru melakukan sesuatu. Jangan udah lakukan aja. Nanti dampaknya gimana entar, jangan begitu. Pasti akan menyesal ya. Seperti itu. Ya. Kalau suami istri misalkan konflik gitu ya. Ya, misalkan kita sakit hati dengan kata-kata dari suami kita atau dari istri kita. Ya. Kalau kita balas pada saat itu juga gitu ya, barangkali akan menciptakan medan negatif gitu ya di dalam ruangan di mana kita bersama dengan dirinya itu. Ya, dan kita akan tersedot ke dalamnya gitu ya. Suasana yang panas, suasana yang ya penuh dengan pertengkaran seperti itu. Maka ketika ya kita melihat gitu ya, pasangan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang sudah tidak logis gitu ya, yang sudah lagi tidak terkendali secara emosional, boleh menyingkir dulu. Ya, boleh pergi dulu, ya, menghindar dulu. Karena kalau dipaksakan bisa jadi ya disitulah terjadi ya mungkin main fisik dan lain-lain gitu ya. Jadi sahabat filah kita betul-betul gitu ya harus hati-hati menghadapi ini. Ya. Nah, kemudian yang keempat, hendaknya kita menyadari buruknya diri saat sedang marah. Ya, coba deh sekali-kali pas lagi marah ngaca gitu, bercermin. Ya, maka kita akan terkaget-kaget melihat wajah kita sendiri saat kita sedang marah. Ya, ya karena orang yang marahnya tidak terkendali, ya, itu bisa jadi gitu ya, wajahnya seperti serigala yang sangat galak gitu ya, atau harimau yang sedang ngamuk, atau banteng yang sedang mengamuk gitu kan. Dan tentu semua ini jauh dari akhlak Nabi dan para ulama. Ya, seharusnya kita meneladani Nabi dan ulama saat sedang marah. Ya, ya Rasulullah SAW tidak pernah gitu, ya, marah dalam kondisi seperti itu. Ya, ketika ada masalah dengan istrinya, ya beliau memilih untuk ya diam gitu ya, merenung, berpikir, ya bagaimana nih menyelesaikan masalah ini gitu ya, seperti itu. Ya, bukan melampiaskan dengan kata-kata yang justru menambah masalahnya gitu, kan seperti itu. Ya, yaitu teladan dari Rasulullah SAW. Ya, beliau sangat-sangat mampu mengendalikan kemarahannya dengan baik gitu ya. Seperti itu. Ya, kemudian yang kelima, mewaspadai ya. Terapi ketika marah itu adalah mewaspadai bisikan setan saat ia sedang marah. Ya, setan akan membisikkan kepada kita seperti ini. Ya, bila kamu nggak marah lebih keras, maka itu menunjukkan bahwa kamu tuh lemah, rendah, hina di mata orang lain. Ini setan pasti ngomong gitu. Ya, jadi dia akan memprovokasi kita. Ayo marah gitu. Karena kalau kamu nggak marah, berarti apa? Kamu tuh rendah di hadapan dia gitu. Itu kan dia udah marah tuh. Sekarang kamu balas dengan kemarahan yang lebih besar lagi. Gitu. Ya, seperti itu. Ya, padahal secara strategi gitu ya. Kalau kita berpikir strategi dalam menghadapi kemarahan orang lain nih ya. Anggaplah analoginya kita tuh sedang berada di atas sebuah perahu kecil berdua. Ya, dan kita sedang mengarungi sebuah danau gitu ya, berdua. Ya, apakah itu dengan pasangan hidup kita, apakah itu dengan orang lain, saudara kita. Ya, nah ketika yang satunya marah, mungkin dia menghentak-hentakkan kakinya di atas perahu kecil itu. Ya, maka apa yang terjadi kalau kita menghentak-hentakkan kaki kita juga di perahu kecil itu? Maka perahu kecil itu bisa terguling. Ya, kita berdua bisa tenggelam gitu ya ke dalam danau tersebut gitu ya. Ya, maka harusnya yang dilakukan ketika salah satu orang marah ya di dalam hubungan kita itu, maka yang satunya lagi apa?
memegangi perahu kecil itu. Ya, berusaha untuk bersabar, berusaha untuk kuat gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi dia harus nggak usah meladeni gitu. Ya, jadi pegang itu perahu supaya tidak terguling, tidak terbalik gitu. Ya, meskipun setan pasti datang, ayo balas gitu, kamu bisa gitu. Ya, kamu bisa kok gitu, ayo balas gitu kan. Ya, enak aja dia merendahkan kamu seperti itu. Ya, ya, jadi itu adalah salah satu terapi yang bisa kita lakukan gitu ya. Memang cukup berat gitu ya ketika yang dilakukan oleh rekan kita yang satu lagi itu adalah bentuknya adalah suatu kezoliman gitu, suatu penghinaan, suatu upaya untuk merendahkan diri kita gitu ya. Artinya udah yang kena tuh kehormatan, harga diri itu memang agak berat dan susah itu mengendalikannya. Ya, saya sendiri masih berjuang gitu ya. Kalau kejadiannya seperti itu gitu ya. Ya, masih harus berjuang untuk mengendalikan kemarahan ya. Jadi memang ini adalah suatu perkara yang ya betul-betul harus menjadi PR gitu ya bagi kita semua gitu. Ya, bagaimana mengendalikan ini sebaik-baiknya. Ya. Dan ketika kita diprovokasi oleh setan seperti itu, ayo tunjukkan gitu bahwa kamu tuh lebih kuat, kamu tuh nggak layak untuk dihina seperti itu kan. Ya, maka yang harus kita khawatirkan sebetulnya kalau dalam Islam itu adalah ya daripada kita khawatir dipandang hina oleh manusia, direndahkan, maka kita harus lebih khawatir lagi dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena tidak bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Ya, jadi orientasinya harus pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan pandangan ya manusia kepada kita. Ya, pandangan manusia kepada kita nggak ada apa-apanya dibanding pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena sesungguhnya biarpun seluruh manusia di atas muka bumi ini menghina kita, merendahkan kita, tapi kalau Allah muliakan kita, nggak ada masalah tuh. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Hidup kita akan baik-baik aja. Ya, tetapi kalau gitu ya, katakanlah seluruh dunia ini sepertinya menyanjung kita gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memandang kita hina gitu ya. Karena tahu aib-aib kita, maka percuma ya disukai oleh banyak manusia tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya kalau sedang marah, hati-hati dengan provokasi dari setan gitu ya. Nah, tindakan untuk meredam kemarahan itu pertama tenang gitu ya. Bersikap tenang. Oh iya, ini orang yang kita hadapi sedang marah, kita berusaha tenang ya. Jangan sampai kita ini ya kalau ada rasa kecewa terhadap sesuatu tenanglah gitu ya. Berusaha menenangkan diri, kemudian banyak-banyaklah berta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada setan. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Jadi kita berlindung dari setan yang terus gitu ya berusaha untuk memprovokasi kita. Ya minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita melihat anak kita ngamuk-ngamuk di rumah gitu ya. Mencak-mencak, membanting segala sesuatu, pengen gitu ya. Kita juga melampiaskan kemarahan kita pada anak kita ini gitu ya. Jangan ya ikhwati fillah, jangan. Mereka seperti itu anak-anak karena mereka nggak tahu. Ya emosi mereka tidak belum matang gitu ya. Jangan sampai kita sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita marah, kita ikut marah juga. Ya, gitu kita padahal usia kita jauh lebih senior, jauh lebih tua daripada anak kita. Kita pun nggak sanggup gitu ya bersabar terhadap anak-anak kita. Bagaimana? Ya, harusnya ketika lihat anak marah itu ya tenangkan diri, ya, baca ta'awuz, jangan sampai kita melakukan hal yang akan kita sesali. Ya, menyakiti anak, melukai anak, ya, bahkan ada orang tua yang saking marahnya gitu ya, mengurung anaknya di dalam lemari gitu ya, sampai dia lupa mengeluarkan anaknya dan anaknya akhirnya meninggal dunia. Nauzubillah min zalik gitu ya. Ya, pasti kita akan menyesal gitu ya kalau melakukan hal-hal seperti itu pada anak kita. Ya, dan kalau anak-anak dibesarkan gitu ya dengan
kemarahan-kemarahan dari orang tua gitu yang selalu terjadi setiap hari gitu ya, maka anak-anak kita akan tumbuh jadi anak-anak yang ya tidak percaya diri dalam kehidupannya. Ya, dan bisa jadi ya sifat ini gitu ya akan kita wariskan kepada mereka. Ya. Dan jangan salahkan anak kita nanti kalau seandainya ya cucu kita menjadi korban mereka gitu. Ya, karena kemarahan ini ya bisa membentuk respon anak kita ya di dalam kehidupannya kelak gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain berta'awuz, merubah posisi tubuh. Ya, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk gitu ya. Kalau dari duduk masih marah juga, berbaring gitu ya. Kemudian yang keempat, ya, sangat disarankan ketika kita marah ya agar sejuk, agar tidak panas gitu ya, maka berwuduklah. Ya, ambil air wudhu gitu ya. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan. Ya, sesungguhnya setan diciptakan dari api dan api hanya dapat dipadamkan oleh air. Maka bila salah seorang dari antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Ya, berwudulah gitu ya. Mudah-mudahan itu akan menenangkan diri kita. Ya. Basuhlah wajah kita. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah memanggilnya pada hari kiamat di depan seluruh makhluk, dan Allah mengizinkannya untuk memilih bidadari yang dikehendakinya. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi orang yang betul-betul mampu bersabar gitu ya, menahan amarahnya, padahal dia sanggup sebetulnya melampiaskannya gitu ya. Ya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di depan seluruh makhluk. Ya, dan Allah mengizinkan dia untuk memilih bidadari yang dikehendaki. Ya, mau yang seperti apa silahkan gitu. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi balasan dari Allah SWT sangatlah luar biasa bagi mereka-mereka yang bisa ya memaafkan gitu ya. Seperti itu. Ya. Ada yang ngaji masuk ya. Baik. Ya. Ya. Berikutnya adalah kesantunan ya. Tentang kesantunan. Rasulullah SAW bersabda kepada Asyad Abdu Qais. Ya. Jadi misalnya seorang sahabat, Rasulullah berkata, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah dan Rasulnya cintai. Kesantunan dan penuh perhitungan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi apa ya namanya? Allah sangat mencintai orang yang santun, tidak mudah marah gitu ya, dan penuh perhitungan atau pertimbangan. Ya, jadi sebelum marah tuh ditimbang dulu ya, perlu enggak gitu ya. Saya marah gitu kan. Ya. Di dalam istilah psikologi itu ada ungkapan bagus ya. Jadi marahlah pada orang yang tepat gitu ya. Kemudian di waktu yang tepat, di cara yang tepat gitu ya. Kadang-kadang kita marah bukan pada orang yang tepat gitu ya. Di waktu yang tidak tepat gitu ya. Malam-malam marah, malam-malam jam 12, jam 1 berantem gitu ya. Ya, di waktu yang salah gitu. Caranya juga nggak tepat, dengan cara menyakiti, dengan cara menambah lebar ya, jurang dalam hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Ya, kemudian dalam cara yang merusak gitu ya. Kasih sayang yang sudah kita bangun dengan susah payah dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya. Jadi banyak sekali orang di dalam rumah tangganya itu merusak gitu ya. Merusak pasangannya, merusak hubungan kasih sayang yang mereka bangun dengan susah payah gitu ya. Ya, membangunnya susah-susah sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, karena kemarahan satu hari lenyap semuanya. Ya, kemarahan yang sangat meledak-ledak gitu ya, hilang semuanya yang dibangun itu. Ya, karena apa? Ya, karena kita tidak bijak gitu ya. Tidak mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang yang santun ya. Menjaga mulut kita, lebih baik diam daripada mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang lain gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, itu terapinya. Ya, makanya di dalam bab komunikasi suami istri itu dibahas banget gitu ya. Kalau
ya, bagaimana kita mendengar dengan baik, bagaimana kita bicara dengan baik. Karena dari mendengar dan berbicara inilah masalah komunikasi itu terjadi. Ya, banyak orang yang dengan lisannya mereka menyakiti pasangan hidupnya gitu. Ya, dan mereka nggak sadar melakukan hal seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, dan yang terakhir adalah memaafkan dan bersikap lembut. Ya. Dari Uqbah bin Amir Lanhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling utama? Ya, kamu menyambung silaturahim, siapa yang memutuskannya denganmu, kamu memberi siapa yang tidak memberimu, dan kamu memaafkan siapa yang menzolimimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Ya, Masya Allah gitu ya. Jadi memang gitu ya, ketika kita dizolimi gitu ya, seolah-olah kita tidak berkewajiban gitu ya untuk memaafkan kezoliman tersebut. Ya, kita digibah, kita dijatuhkan ya oleh orang lain gitu ya. Ya, kehormatan kita dirusak gitu ya. Ya, ada gitu ya suatu rukhsah keringanan untuk tidak memaafkan gitu. Ya, karena apa yang orang lakukan itu terlalu apa ya? Terlalu kejam gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau kita memilih untuk memaafkannya gitu ya, ya maka inilah gitu ya akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat tinggi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meraih ini semua gitu ya di dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita tata kembali gitu ya hubungan-hubungan kita, ukhuwah kita, persaudaraan kita gitu ya. Ya, dan jangan lakukan hal-hal yang merusak gitu ya, seperti kemarahan ini di dalam hubungan-hubungan kita dan di dalam ukhuwah kita. Semoga Allah SWT mengampuni gitu ya segala emosi dan kemarahan kita yang di luar batas gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan gitu ya hati-hati, perasaan-perasaan semua orang yang telah kita sakiti dalam kehidupan ini gitu ya. Ya, dan semoga kita bisa menata kembali gitu ya hubungan kita dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kita mengalami konflik gitu ya, mengalami perseteruan gitu ya di dalam hubungan-hubungan kita, entah itu karena amarah, entah itu karena kekecewaan dan lain-lain gitu ya, maka kita menciptakan zona atau area yang gelap gitu ya di dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Ya, dan mudah-mudahan semuanya akan baik kembali gitu ya, tercerahkan kembali gitu ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih ringan, ya, lebih nyaman, ya, lebih bahagia lagi bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Ya, barakallahu fikum sahabat sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.